Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, bersyukur karena hari ini saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Kita bersyukur karena firman Tuhan berikan kita kekuatan, amin. Firman Tuhan berikan kita pengharapan dan firman Tuhan yang terus mengajarkan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Menuntun, mengarahkan, membimbing kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Roh Kudus akan memampukan setiap kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari yang baru. Kami bersyukur karena setiap hari anugerah, kasih dan kebaikan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Bapak, kami bersyukur kami dapatkan kesempatan untuk kembali merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran. Kebenaran inilah yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, suatu kali Yesus bersama dengan murid-muridnya berjalan melewati tempat pekuburan, Alkitab katakan, yang ada di Gerasa. Maka ada seorang yang kerasukan setan, saudara dikasih dalam Tuhan, dan dia dipulihkan oleh Tuhan. Setannya diusir, dia dipulihkan, dia mengalami pemulihan, dan dia rindu untuk ikut sama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bilang apa, saudara dikasih dalam Tuhan? Dalam Lukas pasal 8 ayat 39, perhatikan perkataan Yesus ini ya. Lukas 8 ayat 39, pulanglah ke rumahmu. Ini orang yang sudah disembuhkan, dipulihkan, dilepaskan, dibebaskan dari keterikatannya terhadap roh-roh jahat legion itu ya saudara ya. Pulanglah, Yesus bilang, ke rumahmu dan apa? Ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus menyelamatkan kita, ketika Tuhan Yesus memulihkan hidup kita, dan saya percaya betul bahwa setiap kita yang secara khusus hari ini mendengarkan renungan singkat melalui program dan Bible and Coffee ini sudah pernah mengalami perjumpaan dengan Yesus ya. Ada yang dipulihkan dari kesehatannya, dari sakit penyakit, ada yang dipulihkan ekonominya, ada yang dipulihkan rumah tangganya, ada yang dipulihkan dari segala bisnisnya yang hancur, segala macam dipulihkan. Dan tahukah saudara yang Tuhan Yesus kehendaki? Ceritakanlah. Sama-sama bilang sama saya harus menceritakan perbuatan Allah dalam hidup saya. Amin. Ini yang Tuhan Yesus mau. Ceritakanlah segala sesuatu yang diperbuat Allah atasmu. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika kita mengalami lawatan pemulihan, ceritakanlah bagaimana Tuhan menyembuhkan kita. Kenapa? Karena di luar sana ada orang-orang yang juga sedang mengalami hal yang sama yang dulu pernah kita alami. Ada orang-orang di luar sana yang mungkin hari-hari sedang memiliki kehilangan pengharapan dan berkata, aduh bisa gak ya kira-kira Tuhan sembuhkan saya? Sanggup gak ya Tuhan pulihkan saya? Kita yang sudah mengalami kesembuhan, kita cerita bagaimana Tuhan menyembuhkan kita dari penyakit ini, penyakit itu, dan Tuhan memulihkan saya, dan saya saat ini berada sebagaimana adanya semua karena kemurahan Tuhan. Ceritakan. Ada yang dipulihkan bisnisnya, dan engkau mesti bersaksi, engkau mesti menceritakan hal itu kepada orang lain. Karena di luar sana mungkin ada orang-orang yang bisnisnya sedang hancur, bisnisnya sedang terpuruk, dan hari ini mereka melihat bagaimana Tuhan pulihkan hidupmu. Mereka termotivasi, mereka terbangkitkan imannya untuk tetap terus berharap sama Tuhan. Jadi Tuhan pulihkan saudara dan saya ada tujuan. Ya, Tuhan pulihkan hidup saudara dan saya ada tujuan. Engkau yang dibebaskan dari narkoba, engkau yang dilepaskan dari pergaulan seks bebas, ceritakan kepada orang-orang yang memang engkau tahu mengalami hal yang sama. Ceritakan. Sehingga akhirnya ketika mereka mendengarkan cerita kita, sudah dikasih dalam Tuhan, bagaimana Tuhan melawat hidup saudara dan saya, maka orang dikuatkan loh. Di luar sana ada orang-orang yang mungkin kita gak pernah tahu, hampir-hampir kehilangan pengharapan. Karena tekanan hidup, karena pergumulan, karena masalah yang mungkin pernah kita alami di hari kemarin, dan Tuhan udah tolong kita gitu. Dan saya percaya masalah kita kemarin bukan suatu kebetulan. Tuhan memang terkadang izinkan. Demikian pula saudara nih, mungkin yang kau dengarkan firman Tuhan hari ini, engkau masih punya pergumulan, engkau masih punya tekanan hidup, engkau ada pergumulan, ada masalah, dan
Engkau mengalami hal ini bukan suatu kebetulan. Ketika nanti Tuhan pulihkan saudara, dengar, ceritakanlah perbuatan Allah atas hidup saudara yang kau pernah alami. Ceritakan sehingga ada banyak orang mengalami kekuatan, kebangkitan untuk hidup lebih lagi mengandalkan Tuhan, gak mudah menyerah. Amin. Suatu kali Musa, saudaraku, menceritakan kebaikan Tuhan kepada Yitro, apa yang Tuhan sudah buat, apa yang sudah Tuhan kerjakan. Dalam Keluaran 18 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Perhatikan. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir, karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Jadi Musa share sama Yitro, mertuanya, saudaraku. Dia cerita bagaimana Tuhan tolong kami, keluarkan kami dari tanah perbudakan, bagaimana Tuhan campur tangan, bagaimana Tuhan bela mereka. Musa cerita semua ke Yitro. Saudara tahu apa yang dialami Yitro? Ayat 9, perhatikan. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Yitro gak ngalamin, tetapi Yitro mendengarkan kesaksian Musa dan dampaknya Yitro bersukacita. Apa kejadian selanjutnya di ayat 10? Lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Tahukah saudara, kesaksian saudara dan saya bisa membuat orang lain memuji dan menyembah Tuhan. Yes, kesaksian saudara dan saya bisa membuat orang lain mengucapkan berkat, pujian, pengagungan kepada Allah, karena dia hanya mendengar. Sekalipun mereka tidak mengalami, ketika mereka mendengar, mereka terpacu, mereka mengalami, mereka juga turut merasakan kasih kebaikan Tuhan, dan mereka memuji Tuhan. Pesan saya hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan, sebagai rekan sekerja Tuhan, sebagai hamba Allah, saya ajak yuk setiap kita, engkau yang mendengarkan renungan singkat hari ini, jangan pernah berhenti mulutmu untuk menceritakan kebaikan Tuhan dengan apa yang pernah engkau alami. Gak usah yang orang lain alami, it's okay. Kalau orang lain alami itu urusan orang lain sama Tuhan. Tapi apa yang kau pernah alami dengan Tuhan, ceritakan. Banyak orang akan terberkati melalui kesaksianmu. Banyak orang akan memuji, menyembah Tuhan melalui kesaksian saudara dan saya. Saya mau pastikan hal itu, karena itu terjadi dalam kehidupan Yitro. Ya, itu juga yang dialami oleh seorang yang kerasukan setan, saudara. Dia menceritakan seluruh kota, memberitahukan segala apa yang diperbuat Yesus atas hidupnya. Ayo, perbuatan baik yang Tuhan sudah buat dalam hidup saudara dan saya, ceritakan bagaimana Tuhan udah tolong kita, bagaimana Tuhan udah lepaskan kita dari jerat maut, bagaimana Tuhan udah bebaskan kita dari tuduhan-tuduhan orang, bagaimana begini, bagaimana. Ceritakan. Ya, jangan malu untuk bersaksi. Kalau kita ngomongin orang aja kita gak malu kok. Kita ngomongin orang, kesalahan-kesalahan orang, kelemahan orang, kita ngegosipin orang, kita gak malu. Masa kita ceritakan kebaikan orang, kebaikan Tuhan kita malu? Iya kan? Ayo ceritakan kebaikan Tuhan mulai hari ini. Stop membicarakan kekurangan, kelemahan, keterbatasan orang lain. Itu sama aja engkau sedang ngomongin orang, engkau gosipin orang. Tapi mulai sekarang ceritakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu, supaya banyak orang memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap benih firman Tuhan hari ini. Kami diingatkan bahwa hidup kami adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap apa yang pernah kami alami Tuhan, kami melihat campur tangan Tuhan, kami melihat pertolongan Tuhan, kami melihat kasih setia Tuhan. Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga ya Allah, kami tetap terus mau menceritakan kebaikan Tuhan, perbuatan Allah atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa, menyerahkan umat-Mu satu persatu dimanapun mereka berada. Tuhan jamah, Tuhan lawat, sehingga setiap mereka mulai hari ini, kalau kami mendengarkan firman-Mu, kami mau memberikan hidup kami. Kami mau menceritakan kebaikan Tuhan melalui perkataan-perkataan. Kami mau menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang gagah perkasa atas hidup kami, sehingga ada banyak orang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan nama-Mu. Hamba juga berdoa buat yang sakit, dalam nama Yesus Tuhan jamah dan sembuhkan. Karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.